Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsyana Nurrahmah, absen 7 kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya tentang pemberlakuan kembali ujian nasional untuk siswa kelas 6, 9, 12 tahun pelajaran 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara sosialisasi pemberlakuan kembali ujian nasional untuk siswa kelas 6, 9, 12 tahun pelajaran 2025-2026. Kami sangat menghargai kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu guru dan orang tua siswa sekalian, sejak pertama kali diselenggarakan ujian nasional telah mengalami berbagai perubahan format dan tujuan. Awalnya, ujian ini lebih berfokus pada pengukuran penguasaan materi secara individual. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan yang semakin kompleks, ujian nasional pun telah beradaptasi. Kini ujian ini tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, dan menyelesaikan masalah. Perubahan ini sejalan dengan upaya kita untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua pasti bertanya-tanya, kenapa sih ujian nasional ini tiba-tiba diadakan lagi? Sebenarnya keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menjaga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama, tidak peduli mereka bersekolah di mana. Selain itu, ujian nasional juga bisa menjadi tolok ukur bagi kita semua, baik itu siswa, guru, maupun sekolah. Dengan adanya ujian nasional, kita bisa melihat sejauh mana pencapaian kita dan di mana saja kita perlu memperbaiki diri. Tujuan awal dari penyelenggaraan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh siswa di Indonesia memiliki standar kompetensi yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa ujian nasional tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur, tetapi juga sebagai motivasi bagi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, format ujian nasional pun terus disesuaikan agar lebih relevan dengan tuntutan zaman. Dengan adanya ujian nasional, diharapkan siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. Selain itu, hasil ujian nasional yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah yang masih kurang. Tentu kita semua harus bekerja sama untuk menyukseskan ujian nasional ini. Guru harus memberikan bimbingan yang terbaik, siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh, dan orang tua harus memberikan dukungan moral. Namun di balik semua itu, kita perlu waspada terhadap dampak negatif yang mungkin muncul akibat diberlakukannya kembali ujian nasional. Salah satunya yang paling terasa adalah beban psikologis yang ditanggung siswa. Tekanan untuk meraih nilai tinggi dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Bayangan masa-masa sekolah yang seharusnya menyenangkan menjadi diwarnai oleh ketakutan akan kegagalan. Ujian nasional telah terbukti menciptakan tekanan yang luar biasa bagi siswa. Bayangkan seorang siswa yang bermimpi menjadi seniman, namun harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghafal rumus matematika demi meraih nilai tinggi. Tentu tekanan ini tidak hanya menghambat perkembangan minat dan bakat mereka,
tetapi juga memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Akibatnya banyak siswa kehilangan semangat belajar dan merasa tidak berharga. Saudara-saudara, untuk mengatasi masalah beban psikologi siswa akibat ujian nasional, kita perlu membangun sistem dukungan yang kuat. Sekolah harus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, di mana siswa dapat berbicara secara terbuka tentang perasaan dan kesulitan yang mereka hadapi. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda stres pada siswa, menciptakan suasana kelas yang positif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan orang tua perlu terlibat aktif dalam mendukung anak-anak mereka, membantu mereka menyeimbangkan waktu belajar dengan kegiatan lain yang mungkin mereka sukai. Selain itu, kita perlu mengadakan program pencegahan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung. Dengan kerjasama, kita dapat membantu siswa menghadapi ujian nasional dengan lebih tenang dan percaya diri. Hadirin sekalian, keberhasilan ujian nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa yang menghadapi ujian. Mari kita tunjukkan bahwa kita peduli terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan UN dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pendidikan di negara kita. Mari kita jadikan pendidikan sebagai investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan luangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.